Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua siswa-siswi SMP YPM. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Terutama kita akan belajar tentang hukum pertama kolom. Sebelumnya saya ingatkan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep listrik statis melalui kegiatan percobaan dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan hukum pertama kolom melalui kegiatan pengamatan dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pengamatan dengan benar. Lakukanlah kegiatan berikut ini. Potong kertas menjadi bagian-bagian kecil, kemudian gosokkan penggaris plastik atau balon yang telah ditiup pada rambut kering. Dekatkan penggaris plastik atau balon yang telah ditiup tadi pada potong-potongan kertas kecil, lalu amati apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Mengapa hal ini dapat terjadi? Yuk kita belajar mengenai pemberian muatan listrik pada benda. Pemberian muatan listrik pada suatu benda dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menggosok suatu benda dengan benda yang lain. Jika benda tersebut digosok, elektron akan berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Perpindahan elektron menyebabkan muatan pada suatu benda. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 atom yang bermuatan netral, atom positif, dan atom negatif. Benda netral terjadi jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan benda positif, jika terjadi benda tersebut melepas atau kehilangan elektron. Sedangkan benda negatif apabila dia menerima elektron. Pemberian muatan listrik pada benda. Sekarang carilah sumber bacaan atau literasi dari internet atau buku untuk menentukan muatan pada peristiwa berikut ini. Ada 6 peristiwa, kalian dapat memfotonya terlebih dahulu, kemudian tentukan muatan pada benda. Saya contohkan sisir yang digosokkan pada rambut kering. Sisir bermuatan negatif akibat dari menerima elektron dari rambut. Kegiatan ini dapat kalian lakukan sederhana di rumah. Hukum pertama kolom. Hukum pertama kolom terjadi antara 2 muatan. Misalnya ada 2 muatan, yaitu satunya positif dan negatif. Maka akan terjadi interaksi yang dinamakan gaya. Gaya atau interaksi antara positif dan negatif terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan untuk muatan positif dan positif terjadi tolak-menolak. Begitu pula dengan negatif dan negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Jika 2 muatan tersebut terpisah sejauh R, nah, bagaimana dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya? Sebagai contoh, saya punya 2 gambar. Dengan muatan yang pertama, Q1, Q2 adalah muatan yang sama. Kedua muatan tersebut saya jauhkan. Apakah besar gaya tersebut sama? Agar lebih memahami hukum pertama kolom, saya memiliki ilustrasi sebagai berikut. Pada mula-mula, Q1 dan Q2 besar muatannya sama, kemudian Q1 muatannya diperbesar. Ternyata gayanya juga ikut membesar. Ketika Q1 diperkecil, gayanya juga ikut mengecil. Sekarang gaya Q2 diperbesar, maka gayanya juga ikut memperbesar. Kemudian ketika Q2 diperkecil, maka gaya juga akan mengecil. Dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan muatan. Hukum pertama kolom dapat dijelaskan juga sebagai berikut. Pada awal mulanya, jarak antara Q1 dan Q2 sama. Kemudian Q1 dan Q2 kita perdekat. Ternyata gayanya juga akan semakin membesar. Ketika 2 muatan ini kita jauhkan, gayanya juga ikut mengecil. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gaya berbanding terbalik dengan jarak kuadrat di antara kedua muatan tersebut. Sedangkan yang tadi gaya berbanding lurus dengan muatan. Sehingga jika digabungkan akan menjadi persamaan seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan hukum pertama kolom yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak
berbanding lurus dengan hasil kali setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, kita coba kerjakan contoh soal hukum pertama kolom. Dua buah muatan masing-masing Q1 6 kolom dan Q2 12 kolom terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan dengan harga K 9 kali 10 pangkat 9. Untuk pertama kita kerjakan, kita tulis dulu yang diketahui di soal apa. Kita tulis diketahui yaitu harga Q1 sebesar 6 kolom. Kita tulis di sini Q1 yaitu 6 kolom dan Q2 kita tulis di sini Q2 sama dengan 12 kolom. Dengan jarak ini ya terpisah sejauh 30, berarti adalah jarak. Jarak disimbolkan dengan R. Kita tulis di sini R-nya sebesar 30 cm. Karena senti bukan satuan SI, kita konversikan satuan cm dalam meter, yaitu dibagi 100. Kita buat bilangan berpangkatnya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian harga K 9 kali 10 pangkat 9. Kita tulis di sini K-nya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton, satuannya meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan besar gaya yang terjadi. Jadi yang ditanya kita tulis di sini, yang ditanyakan yaitu besar gaya, berarti F-nya, F gaya. Oke, kita coba bekerjakan. Jawab persamaan gaya atau persamaan hukum pertama kolom yang tadi. F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Sekarang kita substitusi harga K-nya, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Q1 ya ini 6 kolom, berarti kali 6 dikali Q2 nya sebesar 12. Karena ada per, kita ikuti persamaannya per. R-nya sebesar ini ya, dalam SI, satuannya SI 3 kali 10 pangkat min 1. Karena dalam kuadrat, maka ini dikuadratkan. Nah, kita buka dulu kuadratnya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 dikali 12 per 3 pangkat 2, 9 kali 10 pangkat min 1 dikali 2 min 2. Oke, sekarang saya lanjutkan di sana ya. Saya lanjutkan di sini. Sehingga F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 12 per, kita tulis yang tadi 9 kali 10 pangkat min 2. Harga 9 nya karena ini sama-sama 9, konstantanya sama, kita coret. Sehingga F sama dengan bilangan bulatnya kita kali 6 dikali 12 72, kemudian kita hitung bilangan berpangkatnya 10 pangkat 9 dibagi, karena ini sudah habis tinggal 10 pangkat min 2, sehingga F sama dengan 72 dikali sifat bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N, 10 pangkat 9 dikurangi min 2. Jadi ini adalah sifat bilangan berpangkat ya. F sama dengan 72 kali 10 pangkat 9 min dan min menjadi plus 2, sehingga F sama dengan 72 kali 10 pangkat 9 ditambah 2, 11, satuannya dalam Newton. Sebagai tugas di rumah,
Carilah informasi penerapan listrik statis di lingkungan sekitar kalian. Sertakan juga bagaimana prinsip kerja alat tersebut, kemudian presentasikan hasil informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk portofolio. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.